Shalom, selamat pagi. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita bergerak berjalan di dalam kasih-Nya yang selalu baru. Karena Alkitab berkata kasih-Nya selalu baru setiap pagi untuk kita. Ada inspirasi, ada kebenaran, ada kekuatan yang Tuhan selalu sediakan untuk kita. Karena itu jangan pernah menjauh dari kasih karunia-Nya, tetapi kita tetap ada di dalam kasih karunia Tuhan. Sehingga dalam perjalanan kita tidak pakai kekuatan diri kita, kemampuan kita yang membuat kita bisa kecewa, bisa pahit, tapi ketika kita berada di dalam anugerah-Nya, itu sebuah kekuatan yang luar biasa. Pagi ini kita akan kembali belajar tentang kesucian dalam rumah Tuhan lewat disiplin, prinsip Tuhan. Ketika kita salah, keliru, Tuhan pasti mengarahkan kita kembali untuk kembali kepada kasih-Nya. Dan kita sudah belajar beberapa hari ini bagaimana disiplin itu sendiri, langkah-langkahnya, kenapa kita perlu didisiplin ketika kita salah. Tentu tujuannya hanya satu, Allah tidak ingin kita terjerumus dan binasa. Karena itu Dia tidak bermaksud apa-apa ketika menegur atau mendisiplin kita. Tetapi maksudnya cuma satu, karena kasih-Nya kepada kita lah. Jadi ketika kita salah, kita perlu teguran. Dia menegur kita dengan kasih dan kebenaran. Seperti Daud, Saul, atau siapa saja. Dia melakukan yang namanya prinsip disiplin, ditegur dengan kasih. Dan supaya apa? Supaya iman kita sehat, tidak menular, mengakibatkan suatu komunitas menjadi rusak, karena itu bisa membahayakan gereja. Perlu gaya hidup Kristus. Kenapa perlu disiplin? Karena itu adalah gaya hidupnya. Jadi apa yang perlu disiplin? Dosa, pengajaran yang salah, prinsip gaya hidup yang bertentangan dengan firman Tuhan. Kita udah belajar juga langkah-langkahnya. Perlu 4 mata, bawa 2-3 saksi. Kalau nggak bertobat, hadapkan kepada jemaat. Dan kalau dia nggak bertobat juga anggap seperti orang yang tidak mengenal Allah. Nah, hari ini kita sudah belajar kemarin bagaimana sikap kita ketika menerima disiplin. Pertama, ingat selalu kepada Kristus yang adalah teladan kita. Yang kedua, ketika kita menerima disiplin, kita jangan menganggap sepele, menganggap enteng. Di sini dikatakan, hai anakku, dalam ayat 5, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar, mendidik orang-orang yang dikasihinya, dan Ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jadi kalau kita menerima disiplin, kita harus mengerti bahwa kita ini dianggap anak. Kalau kita bukan anak, pasti dibiarkan saja. Tapi karena kita anak, kita miliknya, kita kepunyaannya, kita didisiplin ketika salah. Dan sikap kita jangan anggap enteng, jangan anggap sepele. Karena didikan itu adalah justru jalan kehidupan. Ketika Daud salah, dia ditegur. Itu adalah terang. Jadi kita nggak boleh anggap sepele, tidak boleh anggap enteng. Terus sikap kita apa lagi? Di sini dikatakan jangan putus asa. Jadi seringkali kita ketika ditegur merasa hidup kita habis, selesai. Tidak. Justru kita harus bersukacita. Punya sikap. Daud itu orang yang luar biasa. Kalau salah dia berani mengakui. Beda dengan Saul. Kalau Saul sikapnya selalu punya alasan. Selalu mengelak. Selalu menyalahkan orang lain. Dan itu sifat natural dosa manusia ketika ditegur. Ketika dididik selalu cari kambing hitam. Tidak mengaku. Tidak mau jujur. Ketika Tuhan datang kepada Adam, Adam, di mana engkau? Aku bersembunyi, aku takut. Kenapa? Dia langsung berkata, perempuan yang kau kasih. Jadi kita lihat sifat dosa, sifat natural manusia itu adalah ketika menghadapi kebenaran, ditunjukkan kesalahannya, dia mengelak, dia menyalahkan orang lain. Disalahkannya Hawa, perempuan yang kau kasih. Perempuan itu berkata, ular yang bikin. Ular paling jujur. Dan sebenarnya intinya ketika Adam berkata perempuan yang kau kasih, dia menyalahkan Tuhan. Jadi kita suka menyalahkan keadaan, menyalahkan orang lain, menyalahkan Tuhan. Nah, seharusnya sikap kita jangan anggap enteng, jangan putus asa ketika kita menghadapi yang namanya disiplin. Jadi ini sikap kita. Sikap kita adalah ingat kepada Yesus teladan kita, jangan anggap enteng, jangan putus asa. Lalu di situ dikatakan, karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan Ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu sebagai anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Selanjutnya dari ayah kita yang sebenarnya, kita beroleh ganjaran. Jadi ini adalah sesuatu yang wajar, karena itu
kalau kita anak, kita dididik, didisiplin, ya ini sesuatu yang sangat wajar sekali, bukan sesuatu yang aneh. Budaya ini harus kita bangun di dalam gereja, di dalam kepengikutan kita kepada Tuhan. Kita harus menjadi orang-orang yang terbuka dengan teguran. Kalau di dunia perfilman ada yang namanya badan sensor, justru itu dibuat sedemikian rupa, dikritik, supaya apa? Hasilnya yang terbaik, yang terbagus. Kalau saudara nggak siap dikritik, saudara nggak siap ditegur, menunjukkan kita memang kanak-kanak, kita sulit bertumbuh akhirnya di dalam Kristus, sulit dewasa. Sementara Tuhan mau kita menjadi dewasa, sehingga kita bisa dipercayakan hal-hal yang besar yang datangnya dari Tuhan. Selagi seorang anak belum akil balik, dia tidak beda dengan seorang hamba. Meskipun dia adalah tuan dari segala sesuatu, tetapi Tuhan nggak bisa kita. Akhirnya kita selalu kalah. Kita selalu di bawah pengawasan. Kalah dengan roh dunia, takluk kepada roh-roh dunia yang miskin, tidak berdaya. Karena kita tidak dewasa. Nah justru ketika kita bersikap dewasa, salah satu sikap kita adalah menganggap wajar. Jadi saudara harus lebih terbuka hari-hari ke depan ini, dan kita belajar tidak sungkan untuk kalau ada kesalahan, ada hal yang nggak betul, sesuatu yang wajar, itu sesuatu yang normal, sesuatu yang benar justru. Sehingga kita semakin dewasa. Lalu dalam ayat 9-11, hasil akhirnya. Nah, kita selalu lihat hasil akhirnya. Selanjutnya, nanti saudara boleh baca ulang lagi ya, dalam kitab Ibrani 12 ini ayat 5-11. Selanjutnya dari ayat kita yang sebenarnya kita boleh ganjaran, dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh supaya kita boleh hidup? Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek, sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi dia menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Jadi saudara lihat ujungnya, goal akhir daripada sebuah teguran, walaupun itu tidak enak pada masa itu, tapi ujungnya itu akan mendatangkan, menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatihnya. Sehingga ayat selanjutnya kita bisa dipakai Tuhan untuk menguatkan orang. Sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah, lutut yang goyah, luruskanlah jalan bagimu, sehingga yang pincang jangan terpelecok tetapi menjadi sembuh. Akhirnya kita menjadi senang justru. Kita terawasi, terdidik, terpagari, sehingga kita menghasilkan buah kebenaran yang dipersiapkan untuk kita jadi berkat bagi orang lain. Jadi betapa indahnya, sehatnya gereja, jemaat kalau membudayakan saling menegur. Prinsip disiplin gereja ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk kemurahan anugerah, untuk kebenaran yang terus menerus kami dengar. Biar kami terus dikuduskan, disucikan ya Tuhan oleh kebenaran firman-Mu. Tuhan, jamah hari ini. Jika ada di antara kami yang sakit, tumpangkan tangan-Mu. Roh kesembuhan, mujizat kesembuhan mengalir atas hidup anak-anak-Mu. Tuhan, ada damai sejahtera memenuhi hati mereka semua. Terpujilah Engkau Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.